Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil mini riset, rekayasa ide, dan proyek dari mata kuliah pengantar geografi. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Rohani SPD MSI yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami hingga kami bisa menyelesaikan tugas ini. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Adisanya Sihombing, sebagai moderator dan pemateri yang kedua. Rekan saya, Helen Sinuraya, sebagai pemateri pertama. Ada Richard Stephen Nenggolan sebagai pembaca materi ketiga, dan Monalisa Tiara Sinaga sebagai pembaca materi keempat. Baiklah, kepada Helen Sinuraya sebagai pembaca materi pertama, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Banjir merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi, di mana terjadi kelebihan air yang tidak tertampung oleh suatu sistem. Banjir adalah salah satu bencana alam yang berlaku disebabkan oleh faktor klimatologi atau faktor iklim, seperti keadaan suhu, teburan hujan, sejatan, pergerakan angin, dan keadaan sumalajadi di muka bumi. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, luahan sungai, tunggal atau bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. Di perkotaan, genangan lokal terjadi pada saat musim hujan. Skala banjir yang terjadi cukup besar dan belum dapat dikendalikan secara dominan. Hal ini membutuhkan strategi penanganan yang menyeluruh dan multi-stakeholders. Banjir dapat berupa genangan pada lahan yang biasa kering seperti pada lahan pertanian, permukiman pusat kota. Banjir dapat juga terjadi karena debit atau volume air yang mengalir pada suatu sungai atau saluran drainase melebihi atau di atas kapasitas pengalirannya. Luapan air ini biasanya tidak dapat menjadi persoalan bila tidak menimbulkan kerugian, korban meninggal atau luka-luka, tidak merendam permukiman dalam waktu yang lama, tidak menimbulkan persoalan lain bagi kehidupan sehari-hari. Bila genangan air terjadi cukup tinggi dalam waktu lama dan sering, maka hal tersebut mengganggu kegiatan manusia. Dalam 10 tahun terakhir ini, luas area atau frekuensi banjir semakin bertambah dengan kerugian yang cukup besar. Rumusan masalah yang kelompok kami ambil yaitu yang pertama, apa yang menyebabkan banjir di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Yang kedua yaitu, apa saja faktor-faktor yang mengaruhi permasalahan banjir di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Yang ketiga, apa saja dampak terjadinya banjir bagi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Yang keempat, bagaimana masyarakat menanggulangi banjir yang terjadi di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ini. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui penyebab terjadinya banjir di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor yang memengaruhi permasalahan banjir di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak terjadinya banjir bagi penduduk atau masyarakat yang tinggal di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui bagaimana masyarakat untuk menanggulangi banjir yang menimpa daerah Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ini. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Adesiana Sihombing. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi pada bab 2 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan melaksanakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang kami lakukan yaitu yang pertama wawancara. Wawancara ini adalah melakukan aksi tanya jawab terhadap penduduk dan staf pemerintahan dalam memperoleh informasi atau data. Wawancara adalah
sebuah proses interaksi dan komunikasi. Adapun sampel atau narasumber dalam wawancara ini adalah masyarakat setempat. Yang kedua, observasi lapangan. Observasi lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat seluruh informasi sebagaimana yang telah diamati selama penelitian. Pengamatan terhadap penelitian tersebut dapat berupa melihat, mendengar, merasakan, kemudian dicatat sebagai objektif. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari ataupun mencatat arsip-arsip atau dokumen, laporan kegiatan yang berhubungan dengan topik penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan. Yang B, lokasi penelitian. Lokasi penelitian kami ada di daerah wilayah Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Yang C, peta lokasi penelitian. Di sini kita bisa melihat di dalam PPT yang sudah kami sediakan terdapat peta di mana peta wilayah Medan Selayang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Bab 3, kajian teori. A. Pengertian banjir. Pengertian banjir menurut Yohana dan kawan-kawan 2017 adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat adanya penumpukan air yang jatuh dan tidak dapat ditampung oleh tanah. Peristiwa alam seperti banjir ini bukanlah hal yang baru terjadi pada suatu wilayah perkotaan. Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi akibat meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering, bukan daerah rawa, menjadi tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan atau runoff yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang tidak di atas normal, perubahan suhu, tanggul atau bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. B. Faktor-faktor penyebab banjir. Menurut Kodoaite dan Sugianto 2002, faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi, dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase, dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan seperti perubahan kondisi daerah, aliran sungai atau das, kawasan pemukiman di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan atau vegetasi alam, dan perencanaan sistem pengendali banjir yang tidak tepat. 1. Penyebab banjir secara alami, yang termasuk sebab-sebab alami diantaranya adalah A. Curah hujan, B. Pengaruh fisiografi, C. Erosi dan sedimentasi, D. Kapasitas sungai, E. Kapasitas drainase yang tidak memadai, F. Pengaruh air pasang. 2. Penyebab banjir akibat aktivitas manusia. Banjir juga dapat terjadi akibat aktivitas manusia sebagai berikut: A. Perubahan kondisi das, B. Kawasan kumuh dan sampah, C. Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian, D. Kerusakan bangunan pengendali air, dan E. Perencanaan sistem pengendalian banjir yang tidak tepat. Baiklah, sampai segini saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya dapat disampaikan oleh Mona Lisa Tiara. Saya persilahkan. Saya akan membacakan materi yang keempat mengenai ASI dan pembahasan. Yang pertama, yang A, ASI penelitian. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan terhadap warga yang tinggal di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Baru Kota, Medan, berikut kami paparkan salah satu bukti hasil wawancara bersama salah satu responden narasumbernya, yakni Ibu Nopi. Soalnya,
Yang pertama, sudah berapa lama Anda tinggal di sekitar wilayah Jalan Gambi Ginting, Kecamatan Medan Selaya ini? Yang kedua, apa pengaruh yang paling Anda rasakan jika banjir terjadi di wilayah Jalan Gambi Ginting, Kecamatan Medan Selaya ini? Yang ketiga, mengapa Anda tidak memilih pindah dari Jalan Gambi Ginting, Kecamatan Medan Selaya ini yang termasuk rawan banjir? Yang keempat, apa dampak yang Anda rasakan jika terjadi banjir di wilayah Jalan Gambi Ginting, Kecamatan Medan Selaya ini? Yang kelima, bagaimana cara Anda untuk mengatasi atau menanggulangi banjir yang terjadi di wilayah Jalan Gambi Ginting, Kecamatan Medan Selaya ini? Jawaban dari narasumber yaitu 1. Sekitar 41 siram. Yang kedua, menggambar perjalanan saya apabila ingin berpergian kemana aja. Sebab apabila terjadi banjir menimbulkan macet, bahkan ada beberapa kendaraan roda 2 yang mengalami rusak mesin sehingga mogok. Yang ketiga, karena saya mempunyai tanah dan domisil keluarga yang telah di Padang bulan ini, sehingga saya menetapkan untuk tetap tinggal di sini. Yang keempat, memperlambat perjalanan saya apabila ingin berpergian kemana aja karena kemacetan lalu lintas akibat banjir ini. Yang kelima, di sini pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan memperluas saluran got yang ada, sehingga apabila terjadi hujan, got tersebut mampu menampung semua air yang ada pada daerah pada bulan ini. Sebagai masyarakat yang baik, alangkah lebih baik kita tidak membuang sampah pada got sehingga tidak menimbulkan penguapan. Yang B, pembahasan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan dengan mewawancarai salah satu warga yang berdomisil di Padang Bulan Medan, yakni Ibu Nopi, yang bekerja sebagai wira swasta. Ibu ini telah tinggal di Padang Bulan sejak beliau lahir 41 tahun silam. Berdasarkan proses wawancara yang telah kami lakukan dengan beliau, dapat diambil kesimpulan bahwa banjir terjadi di tempat tersebut. Dapat kami ambil bahwa banjir terjadi ketika hujan, di mana disebabkan oleh meluapnya air yang berada pada got tidak mampu menampung semua air yang ada pada daerah tersebut. Namun, walaupun demikian, sejauh ini beliau pernah terjadi air meluap sampai ke rumah warga di sana. Biasanya air akan surut setelah kurang lebih 30 menit setelah hujan berhenti. Dampak yang ditimbulkan bagi warga setempat apabila terjadi banjir yakni bisa menghambat jalannya transportasi sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan seperti pada kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Menurut beliau, cara untuk menanggulangi masalah ini yakni dengan menambahkan lesepan air seperti pemerintah dapat memperbesar got yang ada pada daerah tersebut. Demikianlah materi saya. Selanjutnya akan dibacakan materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil penelitian kami. A. Kesimpulan. Keadaan jalan ketika curah hujan datang adalah airnya bergenang meskipun sedikit, karena terdapat juga selokan-selokan yang lumayan besar di sekitar jalan tersebut, sehingga air hujan yang di pasar tersebut tergenang airnya terlalu banyak. Jika satu hari atau setengah hari, airnya akan cepat surut, karena ada selokan yang menyerap air yang akan tergenang dari jalan tersebut masuk ke selokan. Nah, menurut narasumber kami, jika terjadi banjir di sekitar wilayah Jamin Ginting itu hanya perkiraan dia, tidak, karena perkiraan narasumber kami itu bahwa banjir itu satu jengkal tangannya dari pasar tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa di daerah Jalan Jamin Ginting ini banjirnya tidak terlampau besar, karena
tidak masuk ke dalam rumah, hanya ada di ganggang pasar tersebut. B. Saran. Demikianlah hasil mini riset yang dapat kami paparkan mengenai analisis permasalahan banjir merendam luas Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Besar harapan kami semoga makalah dan PPT ini bermanfaat bagi banyak kalangan, baik bagi para pembaca maupun penulis. Kami turut berterima kasih kepada berbagai sumber dan narasumber yang sudah membantu kami dalam proses penyusunan makalah mini riset rekayasa ide ini. Kami selaku penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar hasil penelitian ini dapat disusun menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan ini poster yang sudah kami buat dari hasil penelitian kami, bisa dilihat di tampilan PPT kami. Sekian hasil pemaparan materi hasil penelitian kami dari kelompok 7. Semoga video hasil penelitian ini berguna bagi teman-teman semua. Jika ada penggunaan kata dan kalimat kami yang salah, mohon dimaklumi. Atas perhatian teman-teman yang sudah menyaksikan video kami ucapkan terima kasih banyak.